nantinya akan bab saya akan menyampaikan bab tegasnya Rasulullah. Saya ingin menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Subri tadi karena beliau mengakhiri dengan marah tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tengok di dalam surat Al-Fat tadi di jalan ke sini, saya sudah juga tadi mendengar ada di antara ayat-ayat yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Khairuddin Ahmad Jadis, di antaranya wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipujinya Rasulullah SAW di dalam Al-Quran bukan karena ibadahnya, tapi karena akhlaknya. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Satu di antaranya kita temui di dalam surat Al-Fat ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan baginda dan mulia para sahabat yang istiqomah di jalan iman dan Islam itu asyidda'u. Kalau saya tengok kata-kata asyidda'u itu di dalam Al-Quran terjemah maknanya keras. Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu asyidda'u, keras, alal kufar, terhadap orang-orang kafir dan kekufurannya, ruhama'u bainahum, penuh cinta dan kasih sayang dengan sesama. Kita tengok di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian saya tengok juga di dalam kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Maka apa komentar Imam Ibnu Katsir? Ini ayat menjelaskan pujian terhadap Rasulullah. Beliau memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luar biasa. Bagaimana akhlaknya di situ? Di antara penjelasan Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan kata-kata asyidda itu ghaduban, abusan. Ghaduban diambil dari kata-kata ghadaba, artinya marah. La taghdab wa la tarjana, jangan marah nanti kamu dapat surga. Abusan diambil dari kata-kata abasa. Kita jumpa satu surat yang disebut dengan abasa, bermasa muka. Ghaduban penuh amarah, abusan penuh masa muka. Jadi Nabi dengan orang kafir dan kekufurannya tidak senang, tidak suka, bermasa muka, marah, tegas Rasulullah. Mana contoh Rasulullah itu tegas ketika berkaitan dengan hal-hal yang berbau dengan kekufuran, kemaksiatan? Tentu semua ingat dengan kisah seorang wanita Bani Makhzum yang pernah maling. Orang kaya tapi hobinya maling. Zaman boleh berubah, tapi musim boleh berganti, tapi kadang-kadang perangai manusia masih itu-itu saja. Di zaman Nabi ada orang kaya tapi hobinya maling. Sekarang ada juga? Ada. Jadi ada wanita Bani Makhzum yang maling, singkat perbuatannya itu sampai ke telinga baginda dan mulia, tentu hukum potong tangan akan ditegakkan. Maka takut tangannya dipotong karena ayat as-sariqu was-sariqatu faqatamu aydiyahuma, maling laki-laki dan maling perempuan dipotong kedua tangannya. Takut wanita ini, kemudian dia minta pembelaan kepada salah seorang sahabat. Lalu para sahabat pun menyampaikan kepada Rasulullah. Singkatnya, ketika sahabat mengadukan kepada Rasulullah, intinya agar wanita ini jangan dipotong tangannya. Diam Rasulullah. Kalau kita tahu tadi Rasul itu penyayang, kemudian dimaafkan begitu saja oleh Rasulullah? Tidak. Memerah wajah Nabi. Kemudian Nabi katakan bentuk tegasnya Nabi, bentuk Nabi itu marah kalau hukum Allah yang dizolimi. Nabi berkata, kalau sekiranya putriku, anak kesayanganku Fatimah yang maling, maka aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Jadi Nabi kalau pribadinya disakiti, memang kalau kita lihat Nabi sering tak marah, diam, bersabar. Bahkan Nabi berdoa sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Subli tadi. Tapi kalau hukum Allah yang dizalimi, hukum Allah yang disakiti, Nabi tidak, diam. Coba terakhir, boleh Ustaz?
Masih hukum nih? Oke. Tahun ke-6 Hijriah di dalam kitab Sirah Nabawi Ar-Rahiqul Maktum dijelaskan bersama lebih 1.400 para sahabat dengan sahabat Rasulullah bertolak menuju tanah Mekah Al-Mukarramah ingin menunaikan haji dan melaksanakan umrah. Jalan panjang, bekal banyak yang habis, letih luar biasa. Sudah dekat mau masuk Mekah, tepatnya di Hudaybiyah. Jauh kita dari Sumbar nih, dari Padang nak jauh berjalan sampai di dekat batas kota dekat bin dicekal oleh orang Quraisy. Intinya di saat itu tak boleh masuk Mekah, tak boleh haji. Singkatnya dibuatlah perjanjian di saat itu yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Di antara poin-poinnya yang pertama tak boleh masuk Mekah, mesti balik lagi ke tanah Madinah. Yang kedua, Bani Bakar bersekutu dengan orang Quraisy, Bani Khuza'ah bersekutu dengan baginda dan mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara poinnya tidak boleh berperang selama 10 tahun. Pada tahun yang ke-8, artinya belum lagi perjanjian itu berjalan selama 10 tahun, berarti baru 2 tahun. 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berjalan, perjanjian itu dirusak oleh orang-orang kafir. Dibunuhnya sekutu Rasulullah oleh orang-orang kafir. Sampai berita itu ke telinga Nabi. Diam Nabi, tersenyum Nabi. Nabi tak diam, Nabi tak memaafkan, Nabi tak diam begitu saja. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi asah pedangnya setajam-tajamnya, kemudian Nabi siapkan lebih kurang 10.000 bala tentaranya, kemudian berangkat masuk ke tanah Mekah, ingin membebaskannya dari tanah-tanah orang yang zalim, dari tangan-tangan orang-orang yang melakukan kekufuran. Itulah diantara makna Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Jadi di balik kesabaran kita, di balik penyayangnya Rasulullah, maka kita juga mesti contoh tauladani Rasulullah. Beliau juga bisa marah dan beliau juga bisa tegas. Siap tegas insyaallah? Siap bela Rasulullah? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi tak dapat dikodorasi.